Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari sistem pengembangan yang akan kami kembangkan. Di sini adalah sistem pelayanan dari aplikasi Halodoc. Di sini anggotanya adalah saya sendiri, Nurlaidi Asrobika, dan teman saya. Saya Raditya Catur-Narendra. Yang pertama adalah sistem request. Berikut adalah deskripsi dari aplikasi Halodoc. Halodoc merupakan sebuah aplikasi yang bergerak dalam pelayanan kesehatan masyarakat, di mana pasien dapat bertemu langsung dengan dokter tanpa harus bertatap muka. Berikut adalah bisnis requirement-nya. Jadi fitur yang akan kami kembangkan yakni yang pertama pustaka obat, di mana dalam fitur tersebut tersedia yang pertama adalah pencarian nama obat, kandungan dari suatu obat, kegunaan suatu obat, takaran atau dosis suatu obat, efek samping konsumsi suatu obat, serta anjuran dari konsumsi suatu obat. Lalu selanjutnya kami akan mengembangkan sistem yaitu buat janji rumah sakit terdekat. Sebenarnya sistem ini sudah ada di Halodoc namun belum cukup mutakhir, masih banyak kesalahan yang terjadi dalam aplikasi. Jadi kita akan mengembangkannya yang pertama menggunakan bantuan dari Google Maps. Hal ini disebabkan aplikasi Halodoc saat ini menampilkan rumah sakit terdekatnya itu kurang tepat. Rumah sakit yang disarankan adalah rumah sakit yang berada di luar kota. Lalu yang kedua itu adalah aplikasi ini akan terhubung dengan aplikasi Gojek, yaitu ketika memakai fitur buat janji rumah sakit dengan rumah sakit tujuan, kita bisa sekalian memesan kendaraan Gojek ataupun Gokar sehingga proses perjalanan bisa lebih mudah. Yang ketiga, menambahkan fitur untuk membuat jadwal langsung dengan spesialis. Saat ini fitur buat janji rumah sakit hanya menyediakan sedikit menu, yaitu menu untuk swab test dan medical check-up. Business value. Selanjutnya adalah Ya. Untuk selanjutnya itu ada business value. Untuk business value ada dua. Yang pertama intangible value, yaitu memperkaya fitur untuk meningkatkan jumlah pengguna. Yang kedua meningkatkan brand recognition. Dan yang ketiga adalah menjadikan Halodoc sebagai aplikasi pelayanan terlengkap. Untuk tangible value, ada fitur-fitur baru tersebut bisa dijadikan sebagai fitur yang hanya bisa digunakan oleh pengguna premium, yang tentu saja bisa menjadi nilai jual dari aplikasi Halodoc ini. Selanjutnya adalah studi kelayakan sistem pelayanan Halodoc. Yang pertama adalah kelayakan teknis. Risiko yang berhubungan dengan aplikasi atau risiko tinggi. Yaitu dokter tidak bisa atau tidak berpengalaman dalam menggunakan aplikasi. Selanjutnya, divisi IT memahami alur dari pengembangan aplikasi, tetapi tidak dapat mengembangkan aplikasi. Selanjutnya, risiko yang berhubungan dengan teknologi atau risiko sedang, yakni divisi IT memahami dan dapat mengembangkan aplikasi namun masih lemah dalam prototyping. Yang ketiga, risiko yang berhubungan dengan ukuran atau risiko rendah, yakni perusahaan memiliki total 19 pengembang dan satu proyek dikerjakan 3 orang dalam waktu 8 bulan. Yang kedua, kelayakan ekonomi. Cost benefit analysis telah kami lakukan. Dan sistem pelayanan Halodoc memiliki peluang yang baik untuk bisa meningkatkan pendapatan perusahaan. Return on investment atau ROI kami setelah 3 tahun yakni 30% dan break even point atau BEP 2,25 tahun dengan total keuntungan setelah 3 tahun yakni 450.559.986 rupiah. Selanjutnya, kelayakan organisasi. Secara organisasi, resikonya rendah. Tujuan dari pengembangan sistem pelayanan Halodoc adalah untuk melayani masyarakat dengan tetap memperhatikan keuntungan yang didapat perusahaan.
Project champion dari pengembangan sistem ini adalah Bill dan Melinda Gates, Allianz Teleconsultation. Hadir perhitungan cost benefit analysis. Untuk honor team, yaitu analisis, desain, dan implementation, itu ada 350.000 rupiah. Lalu untuk honor pengelola web ada 70.000 rupiah, biaya lisensi software ada 40.000 rupiah, dan biaya marketing ada 300.000 rupiah. Return on investment atau ROI di tahun ketiga adalah 30,70%. Total keuntungan setelah 3 tahun adalah 450.559.000 rupiah. Dan berikut adalah software request-nya. Project sponsornya adalah perusahaan PT Gojek Indonesia, IAI atau Ikatan Operator Indonesia, IDI atau Ikatan Dokter Indonesia, PDK3MI atau Perhimpunan Dokter Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat Indonesia, Libli, atau PT Global Digital Niaga. Dengan bisnis need-nya, yakni aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan, aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan jumlah pengguna, lalu aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan produktivitas karyawan, dan aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan yang bersifat tangible maupun intangible. Dan bisnis value-nya yakni yang sudah dijelaskan juga tadi, yakni memperkaya fitur untuk meningkatkan jumlah pengguna, meningkatkan brand recognition, yang tangible value-nya, fitur-fitur baru tersebut bisa dijadikan sebagai fitur yang hanya bisa digunakan oleh pengguna premium yang tentu saja bisa menjadi nilai jual dari aplikasi Halodoc. Dan itu adalah gambaran dari bisnis requirement-nya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, Kak.